Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Tadias Wahyu Syabana, lalu kedua saya sendiri yaitu Helmi Jawari Risyad. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma pencarian dalam konektor problem. Lalu pertama, apa itu konektor? Konektor adalah suatu puzzle yang telah menyita perhatian para pemain catur dari masa ke masa. Dengan menggunakan pincak connect tanpa pencatur, pemain diminta untuk menggerakkan connect dengan ketentuan connect tersebut harus bisa melewati setiap kotak sebanyak satu kali saja. Dengan gerakan connect membentuk huruf L tentunya. Solusi dari konektor ini telah dicatat dalam manuskrip Arab berjudul Nuzhat al-Albab al-Akulfis Santranaj al-Manqul, ditulis oleh Al-Adli Ar-Rumi, seorang pemain catur dari Baghdad sekitar tahun 840 Masehi. Masalah konektor ini telah dimainkan pada berbagai papan catur, seperti papan catur biasa itu berukuran 8x8, lalu papan berbentuk persegi n kali n dan persegi panjang m kali n. Bahkan pernah dicoba pula pada papan yang tidak beraturan seperti gambar berikut. Lalu konektor memiliki jenis-jenis konektor, yaitu ada open konektor dan kedua closed konektor. Open konektor dikatakan konektor open atau terbuka apabila langkah terakhirnya connect bisa kembali ke posisi awalnya, dan dikatakan closed konektor apabila connect tidak bisa kembali ke posisi awalnya namun tetap berhasil memenuhi goalnya, yaitu telah melewati semua kotaknya, memenuhi kotaknya tersebut. Lalu ada ruang masalah pada konektor, yaitu bagaimana cara melewati semua kotak dalam papan hanya dengan satu kali lewat di tiap kotaknya. Dan adanya kondisi awal, yaitu posisi awal connect diletakkan secara acak atau random pada papan permainan. Terdapat kondisi akhir atau goal, yaitu connect berhasil menyinggahi setiap kotak dalam papan catur sebanyak satu kali saja. Dan adanya rule pada konektor problem ini, yaitu connect hanya bergerak huruf L dan setiap kotak hanya bisa disinggahi connect sekali saja. Lalu pada permasalahan konektor problem ini, di sini akan menggunakan algoritma, yaitu backtracking algorithm. Apa itu backtracking algorithm? Backtracking adalah suatu strategi pemecahan masalah yang berbasis pada DFS atau depth first search, yaitu dengan mencari solusi sampai pada kedalaman tertentu, dan apabila tidak didapatkan goal yang optimal, maka akan dilakukan pencarian dengan cara kembali lagi pada node sebelumnya untuk mencari solusi personal lebih runtut. Lalu ada analisis pada problem kali ini, yaitu papan board yang akan digunakan adalah ukuran A kali B, dan untuk kedua yaitu letak koordinat kotak diwakili oleh X, Y seperti pada gambar di bawahnya bisa kita lihat. Lalu pergerakan connect sesuai rule-nya yaitu berbentuk huruf L, dan kotak yang tidak dilewati oleh connect akan ditandai dengan angka. Jadi semisal connect awal posisinya ada di 1,1, maka di 1,1 inilah akan ditandai dengan angka 1 karena connect pada posisi tersebut. Lalu selanjutnya jika semisal bergerak di 3,2, maka di 3,2 ini akan ditandai angka 2 dan seterusnya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Tadias Wahyu. Baik, selanjutnya pembahasan konektor problem. Nah, yang pertama, kondisi awal di mana posisi connect akan ditempatkan secara acak dalam papan permainan. Nah, di sini posisi connect ditempatkan pada koordinat 1,1. Nah, pada posisi ini connect memiliki dua solusi. Solusi yang pertama adalah A1 yang berada pada koordinat 2,3, dan solusi kedua adalah A2 yang berada pada koordinat 3,2. Pada posisi ini connect akan ditandai sebagai langkah 1. Nah, karena dua solusi tadi memiliki bentuk yang sama dan masih terdapat banyak kotak kosong, maka connect
dapat memilih secara bebas antara solusi yang pertama atau solusi yang kedua. Nah, di sini kami memilih solusi yang pertama, yaitu A1 yang berada pada koordinat 2,3 yang akan ditandai menjadi nomor 2. Nah, pada posisi ini Connect memiliki 5 solusi yang sebenarnya ada 6, tapi 6 itu adalah posisi awal tadi. Nah, kelima posisi tersebut mulai dari solusi A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, di sini Connect juga masih bisa bebas memilih karena masih terdapat banyak kotak kosong. Nah, di sini kami memilih solusi A1 lagi yang berada pada koordinat 1,5. Nah, posisi ini ditandai sebagai posisi yang ketiga. Nah, di posisi ini Connect hanya memiliki satu buah solusi, yaitu A1 yang berada pada koordinat 3,4. Karena hanya itu satu-satunya solusi, maka Connect terpaksa mengambil itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan hal seperti itu cara terus-menerus dan berulang-ulang. Sampai akhirnya menemui sebuah problem atau suatu masalah. Di mana di sini semua kotak hampir pernah dilewati dan menyisakan 4 buah kotak saja. Nah, di sini telah mencapai langkah ke-21 yang hampir mendekati tujuan atau goal. Nah, di sini terdapat dua solusi, yaitu A1 yang berada pada koordinat 1,4 dan A2 yang berada pada koordinat 4,1. Nah, solusi yang pertama yaitu A1 sebagai langkah ke-22. Nah, selanjutnya untuk langkah ke-23 berada pada koordinat 2,2. Lalu hanya tersisa satu solusi lagi, yaitu langkah ke-24 yang berada pada koordinat 4,1. Nah, pada langkah ke-24 ini ternyata Connect sudah tidak bisa melanjutkannya ke kotak langkah ke-25 dan akhirnya menyisakan satu buah kotak kosong, sehingga solusi ini dinyatakan gagal. Karena gagal, maka kita akan melakukan backtracking atau kembali ke node sebelumnya. Itu dari 24 kita akan kembali ke langkah 23. 23 masih hanya memiliki satu solusi, maka kita akan kembali lagi ke 22. 22 ini sebenarnya memiliki dua solusi, yaitu yang berada pada koordinat 2,2 dan yang berada pada koordinat 3,5. Namun pada koordinat 3,5 ini adalah jalan buntu. Ia tidak memiliki solusi lagi untuk meneruskan ke langkah selanjutnya. Maka dari itu, kita akan mengambil solusi yang kedua, yaitu solusi A2. Sehingga pada solusi A2 ini langkah ke-22 berada pada koordinat 4,1, lalu dilanjutkan ke langkah 23 yaitu pada koordinat 2,2, hanya ada satu solusi lagi. Kita lanjutkan ke langkah 24 pada koordinat 1,4 dan akhirnya sampai ke langkah ke-25 pada koordinat 3,5. Nah, di sini ke-25 kotak telah berhasil dilewati Connect hanya satu kali. Maka dari itu, solusi ini dinyatakan berhasil dan Connect telah mencapai tujuannya atau goal-nya. Seperti itu. Solusi ini karena Connect tidak bisa kembali lagi ke posisi awalnya, maka konektor ini dinyatakan sebagai konektor close. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmi. Ya, selanjutnya ada kesimpulan dalam konektor proporsional ini, yaitu algoritma backtracking adalah satu algoritma yang lebih baik daripada algoritma brute force. Walaupun pada kenyataannya tidak ditemukan solusi, maka algoritma ini akan mencoba semua kemungkinan yang ada layaknya brute force. Namun memiliki kelebihannya, yaitu dapat melakukan runtut balik pada tiap langkahnya dan dapat mencatat langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya tadi itu, sehingga dapat mencapai tujuan goal tersebut.
Sekian, terima kasih, dan mohon maaf tidak ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.